User itu kan masih hutang ke kita. Karena tak tagih kan nggak mempan. Alasannya kan suratnya belum mari. Surat lagi buat alasan. Aku cara nagih pakai kop surat sampean atau dari sampean gimana? Lah itu hutang itu bentuknya balik lagi ke yang poin tadi. User itu perjanjiannya dengan perusahaan itu bagaimana? Perusahaan artinya di sini pengembang. Itu bentuk utang itu perjanjiannya utang piutang atau bentuk apa itu pembelian lahan, pembelian KPR, terus sudah dihuni tetapi belum lunas. Nah, itu kan semua kan tergantung dalam si perjanjian itu. Kalau lantas bagaimana kalau mereka sulit sedangkan rumah sudah dihuni? Ya inilah terletak kesalahan-kesalahan fatal sistem administrasi yang dibuat oleh manajemen. Itu harus akui. Ya harusnya yang lebih tepat yang sudah tak sampaikan di awal solusinya. Ketika itu calon pembeli atau belum dinyatakan sebagai pembeli, ya maka itu dia belum mendapatkan haknya. Karena kewajiban sebagai pembeli belum terpenuhi. Kalau kewajiban sudah terpenuhi maka realisasinya adalah kepada bank. Lantas bagaimana kalau tidak menggunakan pendanaan dari bank in-house? Ya maka itu risiko ditanggung manajemen. Karena konsep itu tentunya kan sudah dipikirkan. Manajemen dengan sistem in-house itu kan sudah menanggung segala risiko. Berarti kudu duwe modal double. Kalau punya modal double ya enggak apa-apa. Kalau enggak punya modal double jangan main-main dengan in-house. Itu pasti akan terkapar di kemudian hari. Nah itu, jadi sekarang kembali lagi pada persoalannya apa cara nagih, ya tetap ditagih. Lah kembali ke perjanjian, itu adalah hukumnya perdata. Nah lengkos perdata ya kita somasi, misal perjanjiannya itu dia ingkari. Ya kita ada enggak kira-kira kalau belum lunas itu akan dialihkan kepada orang lain. Dan enggak bisa ya kita juga enggak akan pernah bisa. Nah, ya bisanya itu hanya melakukan gugatan. Akhirnya ya ini posisi manajemen yang harusnya lebih kuat malah lebih lemah. Makanya ya kisah ngomong bisa bicara itu kalau bisa melihat perjanjiannya. Karena perjanjian masing-masing itu antara pihak perusahaan dengan pihak user itu kan juga beda-beda. Maksud dan tujuan awal itu kan juga beda kan kita nggak ngerti. Tapi kalau itu hanya tujuannya ya wes ini boleh ditepati kurang berapa ya ini kenyamanannya. Itu kan bukan terletak surat menyurat itu selesai atau tidak itu kan bukan di situ. Memang dulu harus dibayar lunas ya. Ya itu kan akhirnya user itu merasa dia di atas angin dan bisa ngelur waktu, bisa menempati dibanding kontrak ya kan. Itu kalau bisa kita hitung sebagai kontrak per tahun berapa. Nah, lagian yang fatalnya lagi kenapa itu direalisasikan setelah kunci, belum lunas kok diserahkan kuncinya. Kecuali sudah direalisasi bank nggak apa-apa. Nah, beli perumahan manapun atau aset manapun, bangunan apapun, selama itu belum kewajiban-kewajiban satu sama lain belum dipenuhi kan tidak ada yang namanya realisasi. Nah selama belum ada realisasi itu kan berarti kan mereka harus memenuhi kewajiban itu. Nah ini terletak kesalahan fatalnya di manajemen, tapi ya bisa ditandani. Maka aku kalau perjanjian baru tak pelajari kok solusinya kayak apa baru saya bisa ngomong. Orang hukum itu nggak bisa ngomong di angan-angan, nggak bisa ngomong asumsi. Saya harus berbicara berdasarkan fakta. Faktanya apa ya dasarnya tertulis. Kalau memang ada perjanjian kita bicara di situ. Aku ngasih analisa begini ternyata fakta yang terjadi tidak. Itu kan berarti kan kita bukan orang hukum. Orang hukum itu ya punya harus dianalisa faktanya bagaimana, isi produk hukumnya kayak apa, kita baru ada solusinya. Tuh, ngono lho, Yai.